ada satu tema yang besar yang saya akan sampaikan ya. Kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan keamanan. Siapa yang mau angkat tangan kanan dengan sigap, saya mau. Mau demikian? Ya, saya ingin supaya saudara menyadari 4 hal ini luar biasa. Saya ulangi, dan saudara dengan sigap, penuh dengan semangat mengatakan, saya mau. Siapa yang mau kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan keamanan? Amin. Kalau saudara mau, saudara datang kepadanya tanpa kita sadari atau kita sadari. Karena kita sudah merasakan simptomnya, gejalanya. Aku sakit. Tapi ada orang, saya beritahu banyak orang tidak menyadari dia sakit. Dan tiba-tiba dia koma, tidak sadar dan meninggal. Sudah. Kenapa? Karena dia terlalu kuat untuk menanggung penyakit. Terlalu kuat untuk menanggung penyakit. Sehingga tidak ada simptom, gejala, ataupun keluhan yang dia keluhkan. Karena badannya terlalu kuat untuk menerima penyakit. Tetapi penyakit ini langsung menggerogoti pada sumber kehidupannya. Dan dia bisa menjadi lumpuh, koma, untuk lama sekali. Dan baru meninggal. Sudah, semua orang harus sadar kalau aku nggak tahu sakitku apa. Jadi aku tidak bisa menyebut dalam doa, Tuhan hamba sakit X atau hamba sakit AB. Aku nggak tahu sakit apa. Maka saudara pagi hari ini harus berkata, Bapa sehatkan hamba, sembuhkan hamba. Amin. Mari kalau mau kita akan masuk dalam hal ini. Dan ini merupakan satu hal yang penting sekali. Sebuah ayat yang luar biasa dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-6 kita akan baca. 1, 2, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah, yang berlimpah-limpah. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Luar biasa. Tuhan berjanji melalui Nabi Yeremia, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka, aku akan mendatangkan, ini barang import, saudara. Ini tidak bikinan lokal, ini bukan hasil domestik, ini bukan buatan dalam kita atau dalam negeri. Ini adalah kita diberi import, kiriman dari Tuhan. Kalau Tuhan memberi kesehatan dan kesembuhan, maka itu sifatnya sempurna. Amin. Kalau saudara minum obat dan dokter mengatakan ini 6 bulan harus diminum, jangan sampai lupa, jangan sampai mutus 1 bulan pun atau 1 minggu pun, supaya ini paru-parumu bisa segar, paru-parumu bisa sehat. Ya saudara, untuk penyakit paru-paru saya ambil satu contoh, itu minimal 6 bulan, bisa 2 tahun. Dan orang tidak boleh putus obat. Saudara, saya beritahu kepada saudara, Tuhan ingin memberi kepada kita kesehatan dan kesembuhan yang sempurna. Amin. Sifatnya sempurna. Kalau sekarang saudara datang, sadar apa tidak, tahu apa tidak nama penyakit, saudara katakan, Bapa hamba datang, sehatkan hamba dan sembuhkan hamba. Mau demikian? Yang mau lambaikan tangan saudara, saya mau Tuhan, sehatkan saya, sembuhkan saya dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Hamba percaya semua yang mengangkat tangan ini akan pulang dengan kesehatan dan dengan kesembuhan yang ajaib, yang ilahi, yang sempurna, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Janji kesehatan dan kesembuhan. Semua katakan
Tuhan sudah berjanji untuk kesehatan saya dan kesembuhan saya. Sekali lagi, Anda yang belum, katakan, Tuhan sudah berjanji untuk kesehatan saya dan kesembuhan saya. Amin. Jadi saudara harus yakin, Dia berjanji. Seperti Yeremia 33 ayat yang ke-6 tadi. Saudara, Dia berjanji memberi kesehatan dan kesembuhan. Coba pegang. Banyak orang engkau tidak percaya, tidak masalah. Tapi kalau kepada Tuhan engkau harus percaya bahwa perkataannya ya dan amin. Bahwa janjinya adalah teguh dan tidak akan Dia tarik dari hidup kita. Amin. Para kekasih, itu sebab kita mau pegang janji Tuhan ini. Saudara, kalau kita memegang janji Tuhan, maka Allah akan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-10 dan ayat 12, saya akan memberi tahu kepada saudara, ya, apa yang menyebabkan ada orang sakit. Ini pertanyaan besar dalam hidup manusia. Kenapa kita tidak sehat dan sakit-sakitan? Saudara, tenaga paramedis ataupun dokter akan mengatakan, oh ibu atau adik kurang makanan bergizi ya, atau kurang tidur ya, jumlah jam tidurnya kurang, atau terlalu banyak pikiran ya ibu. Nah, maka akan dicoba diberi nasihatlah kita orang. Kenapa kok kita sampai nggak sehat dan sakit-sakitan? Saudara, tidak akan, oh kamu sakit apa? Batuk, kasih obat batuk. Tidak, saudara. Kenapa kita harus tahu kenapa aku tidak sehat? Kenapa aku sakit-sakitan? Saudara, apabila kita mengerti secara Alkitab, katakan secara firman Allah, saya menyadarinya, maka firman Allah juga yang akan menyembuhkan saya. Saudara, orang ingin mendapat kuasa dari firman, oke, tetapi tidak bisa mengerti firman yang gak nyambung. Dari mana? Tidak bisa. Saudara memegang handphone dari CDMA dan saudara mau menghubungi dan saudara memasukkan SIM card dari GSM, ya tidak bisa jalan kan? Itu tidak nyambung. Saudara sudah tahu logikanya ke sana. Kita banyak meminta Tuhan berkati saya karena Engkau akan memberkati saya berlimpah-limpah kata firman-Mu. Tapi saya tidak mengerti firman. Saya tidak memegang firman, saya cuma mau ambil keuntungan dari firman. Nggak nyambung, tidak nyambung. Saudara, itu sebab kenapa saudara harus datang kepada Tuhan dan mengerti firman. Tuhan, hamba mau berada dalam kuasa-Mu. Itu sebab hamba mau mendalami firman. Hamba mau mengerti lebih dalam tentang Engkau. Jadi kalau kita ingin sehat, tidak sakit-sakitan, maka kita harus mendalami firman Tuhan dan kita bisa sadar, oh penyebabnya ini. Para kekasih, itu sebab kalau saya ingin mendapat mujizat, katakan bila saya ingin mendapat mujizat Allah, saya harus makin mengerti firman Allah. Jelas saudara? Itu sebab banyak anak Tuhan kecewa. Kenapa aku tidak dikasih? Saudara, karena dia tidak mengerti rahasianya, rumusnya, ya dalilnya. Itu sebab tidak kena, ya. Para kekasih, coba kita akan baca dua buah ayat. Yang pertama terdapat di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 10 dan yang kedua nanti ayat 12. 1, 2. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Amin. Saudara, ayat ini mengejutkan sekali. Ayat ini mempunyai misteri, rahasianya. Aduh, ngerti aku sekarang. Kenapa aku sakit-sakitan? Kenapa aku tidak sembuh-sembuh? Kenapa soal kesehatanku, soal
biologisku, kesehatan tubuhku, aku tidak mempunyai. Karena Tuhan itu mengangkat pagar yang mengitari hidupku. Saudara, saya dan saudara mempunyai pagar dari Tuhan sekeliling. Ketika pagar ini masih ada dan saudara yakin hubungan saudara tetap baik dengan Tuhan dan engkau tetap dipagari oleh Tuhan, maka apa yang dikatakan, ya, engkau yang membuat pagar sekeliling, tolong dibaca yang berwarna putih lagi apa? Kau berkati, artinya kita diberkati. Lagi apa? Makin bertambah. Jadi kalau ini sampai dicabut, saudara, begitu banyak kerugian dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Kisahnya adalah pada satu hari, ada banyak anak-anak Tuhan menghadap hadirat Tuhan. Sudah tentu dalam doa. Menyelinaplah setan masuk. Menyembah kepada Tuhan. Tuhan berdialog dengan setan. Dari mana saja kamu? Aku keliling dunia, Tuhan. Aku keliling dunia. Tuhan tahu dia keliling dunia untuk mencari mangsa. Cuma dia tidak bilang. Dia bilang cuma, aku keliling dunia, Tuhan. Tuhan berkata, kau lihatkah anakku yang bernama Ayub? Aduh Tuhan, Ayub, siapa Ayub? Oh, kamu tidak lihat. Saudara mesti tahu, orang yang dilindungi oleh Tuhan, itu iblis tidak ngelihat. Tuhan, yang mana Tuhan? Tuhan kasih tunjuk. Plek, itu. Oh, dia pantaslah. Dia itu engkau, orang yang kau pagari sekelilingnya. Aduh Tuhan, pantas aku tidak lihat dia. Aku gak bisa godain dia, aku tidak bisa ganggu dia. Saudara, iblis berkata, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, dan apa yang dikerjakannya kau berkati, dan makin hari makin bertambah banyak. Saudara, jadi saudara mesti tahu, orang yang dipagari oleh Tuhan, iblis tidak bisa ngelihat. Amin. Ayo, siapa yang mau pagernya dijebol, tolong angkat tangan. Oh, ngerti semua berarti ya. Tidak ada yang mau pagernya dijebol. Semua ingin dipagari oleh Tuhan. Amin. Supaya iblis tidak ngelihat dan supaya kita, apa yang kita miliki makin bertambah, apa yang kita kerjakan diberkati. Amin. Haleluya. Setelah Tuhan kasih lihat, baru kelihatan. Oh Tuhan, pantas. Ya. Karena engkau masih memagari dia. Iblis berkata, coba Tuhan. Tuh lihat ya. Orang itu kalau dasarnya hatinya iblis, selalu mau cari jalan jatuhkan orang. Ini buktinya. Setelah iblis kasih lihat Ayub, terus iblis berkata, Tuhan, coba engkau angkat pagernya. Kalau engkau angkat pagernya, nah baru kita ketahuan mutu kualitas dari Ayub sekeluarga. Apakah dia orang yang benar-benar kepadamu? Apa hanya karena dia berbakti kepadamu, dia kasih korban saben hari, menyembelih korban, makanya engkau memberkati dia luar biasa. Nanti kelihatan Tuhan. Kalau engkau cabut pagernya, baru kelihatan siapa Ayub. Tuhan berkata, oke, aku angkat sebentar. Kamu hanya boleh mengganggu hartanya, tetapi nyawanya kamu tidak boleh menjamahnya. Baik Tuhan. Shh, dia hilang. Dan dia mulai mengganggu kepada Ayub. Jadi saudara mesti tahu, kenapa kita sakit-sakitan, rugi melulu. Orang mudah memperdaya harta kita, uang kita, ataupun juga keadaan-keadaan kita. Harta benda kita, orang mudah memperdaya.
karena pagernya sudah diangkat oleh Tuhan. Itu sebab Anda dan saya harus minta, Tuhan, jangan izinkan iblis mengganggu hidup hamba. Pageri hamba siang dan malam, sehari 24 jam, seminggu 7 hari. Mau demikian? Angkat tangan saudara. Siapa yang mau? Tuhan Yesus, saat ini hamba mohon kepadamu, berdasarkan firman ini, hamba mohon, pagarilah hamba, seluruh keluarga hamba, supaya tidak dimangsa iblis. Dalam nama Yesus, tetap memagari hamba. Dalam nama Yesus, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah yang memagari kami. Mereka yang datang belum ada pagar dari Allah, akan pulang dipagari oleh Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus